Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Permatasari dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang analisis pedagogi pembelajaran fisika. Mari simak selengkapnya. Analisis pedagogi fisika. Apa sih yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata pedagogi? Kita sebagai seorang guru atau calon pendidik tentunya tidak akan asing lagi dengan yang namanya pedagogi. Tetapi di sini kita akan lebih ke spesifikan dalam pembelajaran fisika. Pedagoginya ke dalam pembelajaran fisika. Pedagogi fisika ini kita bisa membaginya lagi. Jika diperluas, itu ada ruang lingkup pendidikan dalam tinjauan pustaka, lalu ada konsep dasar dari pedagogi itu tersendiri, konsep kompetensi pedagogik, dan guru fisika yang berkompetensi pedagogi. Jika kita sudah mengetahui semuanya yang saya jelaskan tadi, maka kita tidak akan asing lagi dengan yang namanya media pembelajaran. Media pembelajaran ini tentunya juga tidak akan asing lagi bagi kita seorang guru, karena kita telah berada di industri 4.0. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang pedagogi fisika. Apa sih pedagogi fisika itu? Secara etimologi, kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Faidagio yang artinya dari, Fais yang artinya anak, dan Agi yang artinya membimbing. Jadi jika kita simpulkan secara literasi, berarti membimbing anak dalam memperoleh keahlian dan pengetahuan. Sedangkan menurut Welcome to Knowledge mengungkapkan bahwa istilah lain yang mirip dengan pedagogi adalah andragogi, yaitu menunjuk pada ilmu dan seni mendidik orang dewasa. Secara umum, pedagogi merupakan ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah yang menunjuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Jika tadi kita telah membahas tentang pedagogi, selanjutnya kita akan bahas tentang fisika itu sendiri. Apa sih fisika? Fisika adalah sains atau ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam suatu lingkungan ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Salah satu ilmu sains yang paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta ini bekerja, mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pedagogi pembelajaran fisika merupakan kompetensi seorang guru yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran peserta didik, keluasaan, dan seberapa mendalam penguasaan materi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran fisika. Untuk materi kedua, yaitu tentang ruang lingkup pendidikan. Mari kita perhatikan pada tabel perbandingan makna pendidikan. Ada aspek perbandingan, makna luas, dan makna sempitnya. Pada aspek perbandingan ada pengertian kalau dalam makna luas itu ada pendidikan sama dengan perjalanan hidup, sedangkan kalau dalam makna sempitnya ada sekolah, pengajaran di lingkungan formal. Sedangkan jika pada masa pendidikan dalam makna luas yaitu long life, sedangkan makna sempit ada pada usia tertentu. Jika pada lingkungan pendidikan, makna luasnya yaitu semua lingkungan, artinya semua. Sedangkan pada makna sempit yaitu hanya di sekolah saja. Kalau dalam bentuk pendidikan, kalau dilihat dalam makna luas yaitu adalah pengalaman dalam hidup, terencana dan tidak terencana.
Sedangkan pada makna sempitnya ada orientasi kepada kegiatan guru, terstruktur, formal, dan terbatas. Kita lihat lagi pada tujuan pendidikan. Pada makna luasnya, tujuan pendidikan ini sama dengan tujuan hidup. Sedangkan makna sempitnya terbatas pada pengetahuan kemampuan tertentu. Pada materi ketiga, yaitu ada pendidikan tinjauan filsafat, sama seperti materi yang kedua tadi. Di sini saya juga menyediakan sebuah tabel. Pada tabel tinjauan pendidikan ini terdiri dari 4 kolom, yaitu ada dimensi, idealisme, dan realisme dan pragmatisme. Pada dimensi ada hubungan manusia, sedangkan pada idealisme adalah hubungan manusia ini adalah makhluk yang mampu berpikir. Jika dalam realismenya terletak pada kemampuan yang dapat dikerjakan, sedangkan pada pragmatismenya hasil evaluasi biologis, sosial, dan fisikis. Jika dilihat dari dimensi hubungan realitasnya, maka pada idealismenya ada fisikis dan kejiwaan, sedangkan pada realismenya ada fisik dan materi. Kalau dilihat dari pragmatismenya ada realitas selalu berubah. Dimensi hubungan pengetahuan pada idealismenya memperoleh melalui institusi pengingatan kembali, sedangkan pada realismenya adalah perolehan melalui penginderaan. Dan pada pragmatismenya adalah perolehan melalui teori ilmiah dan pengalaman. Jika kita lihat dari hubungan nilainya, maka pada idealismenya adalah mutlak, realismenya relatif, sedangkan pragmatismenya harus teruji secara eksperimental. Pada dimensi metode pendidikan itu ada yang dinamakan dengan metode pendidikan. Jika diidealismekan, maka dia akan menjadi dialogis. Jika di dalam bentuk realisme, dia adalah SR. Sedangkan pada pragmatisme artinya problem solving learning by doing. Tujuan pendidikan yaitu pengembangan karir. Pada realismenya adalah penyesuaian diri dan tanggung jawab sosial. Sedangkan pada pragmatismenya yaitu pertumbuhan. Dimensinya adalah peran pendidikan. Sedangkan pada idealismenya ini memberikan teladan. Pada peran pendidikan ini kita akan memberikan teladan. Dan realismenya adalah menguasai materi yang terampil dalam mengajar. Dan pragmatismenya ini yaitu ada fasilitator peserta didik. Dimensinya itu yang terakhir ada peserta didik itu tersendiri. Jika kita lihat di idealisme, artinya peserta didik ini bebas mengembangkan pribadi dan bakat. Ternyata pada realismenya itu dia akan menguasai materi, taat, dan disiplin. Sedangkan pada pragmatisme yaitu belajar untuk aktif. Jadi peran peserta didik ini bebas mengembangkan pribadi dan bakat, menguasai materi, taat, dan disiplin, serta belajar dengan cara yang aktif. Jadi keempat yaitu tentang kompetensi pedagogi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competention, yang berarti kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Sehingga kompetensi guru ini diartikan sebagai gambaran kualitas guru dalam bentuk kemampuan, kecakapan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap, nilai, dan pengetahuannya dalam hal mendidik dan memberikan pembelajaran kepada siswa. Kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mendidik dan mengajar. Pada kompetensi profesional, ia berkaitan dengan penguasaan guru dalam bidang ilmu yang menjadi keahlian.
Pada kompetensi sosial berkaitan dengan hubungan sosial antara guru dengan siswanya, lingkungan, dan masyarakat. Dan pada kompetensi kepribadian, ia berkaitan dengan kepribadian seorang guru sebagai contoh dan teladan bagi siswanya. Menurut Thomas dan Shipp, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan memberikan pengajaran apa yang diinginkan guru agar siswa mampu belajar dengan baik, yang berguna untuk memastikan pembelajaran yang diberikan diterima dan memberikan pengalaman belajar yang positif, yang nantinya akan berdampak pada hasil belajar yang diterima oleh siswa. Menurut Eri Yilmaz dan Ilaslan, seorang guru menjadi contoh dalam bertindak dan berbuat, dapat melakukan tugasnya sebagai pengajar atau pendidik, kemudian menguasai materi pembelajaran yang diampu untuk diberikan kepada siswa dengan konsep yang jelas dan benar. Seorang guru fisika harus memiliki yang pertama ada pengetahuan terhadap materi fisika, yang kedua pengetahuan akan metode pembelajaran, ketiga pengetahuan tentang pengukuran dan evaluasi, keempat pengetahuan mengenai manajemen kelas, sosiologi, dan psikologi, dan pengetahuan tentang administrasi sekolah. Menurut Departemen Depdiknas 2002, ia menjelaskan bahwa pemahaman yang harus dimiliki oleh guru yang pertama adalah siswa, kedua teori belajar dan pembelajaran, ketiga kurikulum dan perencanaan pembelajaran, keempat budaya masyarakat sekitar sekolah, kelima filsafat dan teori pendidikan, keenam evaluasi, ketujuh teknik dasar dalam pengembangan proses pembelajaran, kedelapan teknologi dan pemanfaatannya dalam pendidikan, kesembilan penelitian, dan yang terakhir 10 ada moral, etika, dan kaidah profesi. Materi kelima, kita akan membahas tentang guru fisika yang berkompetensi pedagogik. Guru fisika yang berkompetensi pedagogik adalah guru yang paham dengan karakteristik dari anak didiknya atau peserta didiknya, memahami teori pendekatan, pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan media pembelajaran, sehingga ia mampu memilih metode yang tepat untuk mengajar materi fisika kepada siswanya. Satu metode pembelajaran mungkin cocok untuk siswa atau materi dengan karakteristik tertentu dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Akan tetapi, metode tersebut belum tentu cocok dengan siswa atau materi lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataannya bahwa siswa dan materi fisika memiliki karakteristik yang bervariasi. Maka di sini menjadi tugas seorang guru dalam menentukan dan memutuskan metode yang cocok dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang mereka ajarkan. Kemampuan guru dalam memberikan umpan balik dan penguatan juga merupakan bagian dari kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan ini digunakan untuk membimbing siswa kepada pemahaman yang benar dan melakukan kegiatan yang mengarahkan siswa pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan guru dalam menggunakan media dan sumber belajar juga sangat diperlukan. Mengapa? Karena dapat membantu guru dalam menjelaskan materi dan konsep pembelajaran secara baik dan jelas. Guru fisika profesional adalah guru yang mempunyai 4 kompetensi guru yang meliputi. Pertama, ada kompetensi kepribadian. Pada kompetensi kepribadian, guru mampu menjadi contoh bagi siswa dalam berbuat dan bertingkah laku, serta memiliki kewibawaan sebagai seorang yang diguguh dan ditiru. Kedua, yaitu kompetensi sosial. Guru yang mampu bergaul dengan efektif, ramah, sopan, dan santun baik terhadap siswa atau guru, tenaga pendidikan, dan masyarakat. Yang ketiga, ada kompetensi pedagogik. Guru mampu menjalankan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, sumber, dan media pembelajaran, serta melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa dengan benar dan objektif.
Dan yang terakhir nomor 4 itu ada kompetensi profesional. Nah, di sini guru harus memiliki pengetahuan yang dalam dan menguasai bidang keilmuan, yaitu tentang materi fisika. Mampu mengembangkan materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, aplikatif, kekinian, dan mampu mengembangkan keprofesionalannya melalui kegiatan pelatihan dan penulisan karya tulis ilmiah. Materi terakhir yaitu tentang media pembelajaran. Apa itu media? Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran, merangsang pikiran, perhatian, dan kemampuan siswa yang menantinya akan mendorong keberhasilan proses pembelajaran. Nah, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang menyediakan informasi mengenai materi pembelajaran. Kemampuan guru dalam menggunakan berbagai media pembelajaran dan sumber pembelajaran akan memperkaya pengetahuan guru dan siswa terhadap materi. Jika guru fisika dapat menguasai kesemua kompetensi pedagogik ini, maka proses pembelajaran fisika akan menjadi lebih menarik, efektif, efisien, karena sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang dilayani. Pembelajaran yang demikian juga mampu membuat siswa benar-benar paham akan materi dan konten ilmu fisika yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan pada intinya, fisika tidak hanya pengetahuan fakta, konsep, dan prinsip. Tidak hanya sikap dan proses dalam perolehan pengetahuan tersebut, melainkan keseluruhan dari sikap dan proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan tentang alam. Fisika sebagai ilmu merupakan landasan pengembangan teknologi, sehingga teori-teori fisika sangat membutuhkan tingkat kecermatan yang tinggi. Oleh karena itu, fisika berkembang dari ilmu yang bersifat kualitatif menjadi ilmu yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa inti dari pembelajaran fisika adalah untuk lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi fisika. Fisika berfungsi sebagai alat pola pikir dan ilmu pengetahuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.